Orang kalau diberi kesadaran Allah, memahami bahwa hidup itu diawasi oleh Allah, maka akan menimbulkan ketenangan hati, fokusnya pikiran, walaisat muhtasatan bisolati, dan itu tidak hanya berlaku ketika orang melakukan sholat. Walidzalika, oleh karena itu ruwiyah, diriwayatkan atau diceritakan an ba'dihim, dari sebagian ulama, maksudnya ulama sufi, orang-orang ahli tasawuf, annahu lam yarfa' ra'sahu ila sama. Ada sebagian ahli tasawuf itu tidak pernah mengangkat kepalanya ila samai, ke langit, arba'ina sanah, selama 40 tahun. Khayaan minallahi subhanahu wa khusyu'an lahu. Ini cerita tasawuf. Ada orang-orang sufi itu hidupnya selama 40 tahun tidak pernah berani ngangkat kepala melihat ke atas. Ya, karena merasa malu dan tunduk kepada Allah. Orang tuh kalau merasa tunduk dan malu kepada orang-orang yang dianggap berwibawa, itu kadang menatap wajahnya itu nggak bisa. Maka ada orang-orang tuh yang punya wibawa, kadang kita nggak berani. Bukan karena apa-apa, memang bawaannya haibah atau istilahnya itu hawone. Orang hebat itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa berkutik. Jadi ada orang-orang yang saking malunya kepada Allah, merasa tidak bisa memenuhi ketentuannya, maka selamanya kalau berjalan kemana-mana itu tidak pernah lihat. Dia selalu menunduk karena merasa malu diawasi oleh Allah. Bahkan Rabi' bin Khaisam, ada orang namanya Rabi' bin Khaisam, min syiddati ghaddihi li basarihi wa itraqihi, karena saking kuatnya dia mengendalikan pandangan dan menundukkan kepalanya, yazunnu ba'dun nasi annahu a'ma, maka sebagian orang menganggap dia adalah orang yang buta. Jadi dulu itu ada orang ahli tasawuf namanya Rabi' bin Khaisam. Itu enggak berani menatap orang karena merasa malu di hadapan Allah. Apalagi melihat hal-hal yang maksiat. Jadi kalau berjalan kemana-mana itu harus nunduk aja. Sampai orang mengira orang itu buta. Dan Rabi' bin Khaisam ini kana yahtalifu ila manzili Ibni Mas'ud isrina sana. Yang namanya Rabi' bin Khaisam itu sangat dekat dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sudah masa tabi'in. Selama 20 tahun, fa idza ra'athu jariyatuhu qalat li Ibni Mas'ud, maka kalau dia itu berulang kali, istilahnya sering sowan, yakhtalifu itu bolak-balik. Jadi ikhtalafa yakhtalifu, itu maknanya berulang kali. Maka ada istilah
Saya sering katakan istilah khilafah atau khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, ikhtalafa yakhtalifu. Itu maknanya berulang kali, berbolak-balik, bergantian atau silih berganti. Nah, khilafah itu ketika Allah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu maknanya saya, kata Allah, bilang kepada malaikat, ja'ilun fil ardi, akan menciptakan di bumi khalifatan, makhluk yang selalu bergantian. Jadi khalifah itu ganti-ganti. Maka manusia hidup itu tidak bisa selamanya. Semua yang kita lakukan di dunia ini selalu terjadi khilafah, pergantian. Bukan khilafah itu terus sistem kenegaraan yang digembar-gemborkan, ya aliran-aliran tertentu. Jadi khalifah atau khilafah itu ya hidup bergantian. Nanti yang tua mati ganti yang muda. Kalau dikaitkan dengan jabatan khilafah itu ya maknanya gantian. Mulai dari tingkat bawah, jabatan RT, tamir masjid, lurah, camat, dan seterusnya. Itu nanti akan terjadi khilafah, gantian. Kalau ono aturan tadi RT seumur hidup ya, walaupun dulu ada istilah lurah seumur hidup, masih seumur hidup yang kon mati mesti diganti liyane. Makanya sebutannya khilafah. Jadi jangan pernah berharap ketika berada dalam posisi tertentu terus selamanya panjat, itu tidak mungkin. Perkembangan manusia juga begitu. Dari kecil nanti ganti dewasa. Nanti mari jadi bapak umpamanya ya gak terus jadi bapak. Kok ganti jadi mbah. Mari ngono mati terus diganti liyan, itu khilafah. Lah Rabi' bin Khaisam ini yakhtalifu ila manzili Ibnu Mas'ud. Berulang kali datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud dalam waktu kira-kira 20 tahun. Fa idza ra'athu jariyatuhu. Dan ketika datang kemudian dilihat oleh jariyah. Jariyah itu pembantu wanita. Ketika datang kemudian ada pembantunya Ibnu Mas'ud itu melihat dia. Qalat, maka jariyah itu mengatakan li Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud, Shadiqukal a'ma qad ja'a. Kalau kamu yang namanya Rabi' bin Khaisam itu datang, itu pembantunya mesti bilang, Ibnu Mas'ud, teman sampean yang buta itu datang. Kenapa disebut buta? Karena dia ketika melihat wanita mesti menjamkan mata. Khawatir melihat orang bukan mahram itu menjadi maksiat. Saking hati-hatinya, jadi tidak pernah ketika ketemu wanita kemudian dia melihat, apalagi terus melorok. Pokoknya ketemu wanita mesti menjamkan mata. Itu orang namanya Rabi' bin Khaisam, teman dekatnya Ibnu Mas'ud. Tapi setiap datang bertamu ke rumahnya Ibnu Mas'ud, itu pembantunya mesti bilang, Mas'ud, teman sampean yang buta itu datang. Padahal dia tidak buta. Saking khusyuknya yaghudul basar, selalu memejamkan mata kalau melihat wanita. Ini yang dimaksud bahwa khusyuk itu bukan hanya ketika sholat,
tapi juga kadang berdampak pada perilaku hariannya. Bahkan yadhaku Ibnu Mas'ud min qauliha. Dalam Ibnu Mas'ud ketika mendengarkan pembantunya bilang, temanmu yang buta datang, itu Ibnu Mas'ud mesti tertawa. Ya. Minimal mesem. Ya. Dengar pembantunya, konco sampean yang buta itu lo datang. Tapi Ibnu Mas'ud tahu bahwa dia tidak buta. Makanya dia tertawa aja mendengarkan ucapan pembantunya. Wa kana idza taqal baba. Dan Rabi' bin Khaisam itu ketika ngetuk pintu, takhrujul jariyatu ilaihi. Kemudian keluar seorang pembantu, fatarohu mutriqan ghaddan basarahu. Maka jariyah atau pembantu itu mesti selalu melihat orang ini menunduk dan memejamkan mata. Bahkan Ibnu Mas'ud idza nadhara ilaihi yaqulu wa basyiril mukhbitin. Maka Ibnu Mas'ud itu kalau melihat Rabi' bin Khaisam itu sering mengatakan wa basyiril mukhbitin. Wa basyir, ya. Berbahagialah, ya. Al-mukhbitin, orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah.